Penguasa Kuil Surgawi. Bab 67. Namaku Xiao Tians, penguasa kuil surgawi ekstrateritorial. Kata-kata ini bergema di hati si Tianzeng dan yang lainnya, mengejutkan mereka. Pada level mereka, mereka semua bertanggung jawab atas kota terbesar di Kerajaan Naga, jadi mereka secara alami mengetahui beberapa berita dari luar wilayah tersebut. Secara alami, dia tahu bahwa kuil surgawi kini telah menjadi raksasa besar, dan kuil surgawi didirikan sebagai dewa dengan menginjak mayat organisasi Langit Hitam, penguasa veteran dari luar wilayah. Menurut rumor yang beredar, beberapa bulan yang lalu, penguasa kuil surgawi bertempur sendirian melawan 3 raja surgawi dan 9 dewa perang dari organisasi Langit Hitam, dan dia membunuh mereka semua. Kekuatan penguasa kuil surgawi tidak dapat diduga, belum lagi dia sekarang memiliki 4 raja surgawi, puluhan ahli tingkat dewa perang, dan ribuan ahli bintang 5 teratas di bawah komandonya. Orang seperti itu, apalagi di kota Tianhai yang kecil, bahkan jika Anda melihat seluruh kerajaan naga dan seluruh dunia luar, mereka seperti keberadaan yang menutupi langit. Ketika si Tianzeng dan Lu Tianxun menghadapi Xiao Tians, kaki mereka lemas karena ketakutan, dan pakaian mereka basah oleh keringat dingin dalam sekejap. Wajah beberapa orang sangat pucat, bibir mereka bergetar, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Xiao Tians. Sangguan Bo dan Yin Zeng, kepala keluarga teratas di kota Tianhai, bahkan lebih gemetar saat ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa Long Jiu begitu sombong sebelumnya, dan mengapa Shen Qingtian mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat pria di belakangnya. Ya, saya benar-benar tidak memiliki kualifikasi itu. Xiao Tians melihat mereka diam, jadi dia tersenyum dan menatap mereka, termasuk Wang Tianhai, Dewa Perang Tianhai yang datang. Kemudian dia berkata lagi, baiklah, izinkan saya mengatakannya lagi, ini semua adalah pemimpin dari semua lapisan masyarakat di Tianhai. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda dapat melakukannya kapan saja, termasuk saya yang berdiri di sini. Jika tidak, jangan mengambil tindakan sekarang, maka kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan nanti. Campur tangan, jangan salahkan aku karena menghancurkan seluruh klanmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Mata Xiao Tians menjadi dingin. Di mata mereka, yang disebut penguasa Tianhai ini hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Tidak, aku tidak berani. Si Tianzeng, Wang Tianhai, Sangguan Bo dan yang lainnya dengan cepat berkata pada Xiao Tians. Karena saat itu mereka sangat merasakan ketakutan akan kematian. Xiao Tians di depan mereka jelas sendirian di sini, tetapi orang ini memberi mereka tekanan yang sama besarnya dengan gunung atau laut. Di depan Xiao Tians, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Huff. Xiao Tians mendengus dingin. Khusus untuk medan perang di luar wilayah, aura luar biasa dari penguasa kuil surgawi tersapu, membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, Wang Tianhai, yang berdiri di belakang Xiao Tians, mendengar ponselnya berdering. Itu adalah ponselnya yang lain yang didedikasikan untuk komunikasi internal, dengan hanya beberapa nomor yang tersimpan di dalamnya. Ekspresi Wang Tianhai berubah, dan dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Sui Long Zangguo, Tetua keempat Kerajaan Naga dan Presiden Departemen Perang Kerajaan Naga. Wang Tianhai, mulai sekarang, kamu akan mematuhi instruksi penguasa kuil Tianshan. Dia adalah penduduk asli Kerajaan Naga kita dan penerus Departemen Perang Kerajaan Naga kita. Menurut penilaian kami, dia mungkin tinggal di Tianhai selama sebentar. Anda akan melakukan yang terbaik bekerja sama, atau mulai sekarang, Anda dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Tianhai dapat menganggapnya sebagai tetua kelima Kerajaan Naga. Jika Anda berani melakukan apapun yang membuatnya jahat terhadap naga kerajaan, aku akan pergi ke Tianhai dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah Wang Tianhai membaca pesan di ponselnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Xiao Tians mengangkat alisnya dan memperhatikan fluktuasi energi Wang Tianhai di belakangnya. Dia menoleh ke arahnya dan bertanya dengan suara dingin, mengapa, Dewa Perang Wang ingin membuat perbedaan? Plop, saat berikutnya Wang Tianhai berlutut di depan Xiao Tians, menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh hormat, Yang Mulia, saya telah salah paham. Saya telah menerima perintah dari Marsekal Long Zangguo. Mulai sekarang seterusnya, seluruh Departemen Perang Tianhai kami, termasuk saya sendiri, akan mematuhi perintah Anda. Hah? Long Zangguo. Orang tua yang berjuang untuk Kerajaan Naga dan mengabdikan dirinya untuk itu. Xiao Tians bergumam dalam hatinya, sedikit mengernyit.
Dia dan Long Zhanguo bertemu di kota Qianjiang setengah bulan yang lalu. Sejujurnya, dia sangat menghormati orang-orang tua yang mengabdikan hidupnya untuk negara. Dan dia tahu bahwa meskipun aura lelaki tua itu masih sangat kuat, itu sudah bercampur dengan kelelahan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia akan hancur di saat berikutnya. Adapun mengapa dia bergegas ke kota Tianhai sekarang dan mengapa Long Zhanguo mengetahuinya, dia tidak mempedulikannya. Karena jika dia adalah salah satu dari 10.000 orang kuil surgawi, jika ada keberadaan yang begitu menakutkan di wilayahnya, dia akan selalu memperhatikannya. Xiao Tians tidak berpikir lagi, tetapi terus bertanya kepada Wang Tianhai, apakah Marsekal Long Zhanguo mengatakan hal lain. Wang Tianhai mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan suaranya menjadi lebih hormat. Dia berkata dengan suara yang dalam, kembali ke tuanmu, Marsekal Long Zhanguo telah mengatakan bahwa mulai sekarang, izinkan saya, dan semua orang di Tianhai, anggap kamu sebagai tetua kelima kerajaan naga. Boom! Saat Wang Tianhai selesai berbicara, beberapa orang yang hadir, termasuk Si Tianzeng, San Guanbo, Jiang Beichen, Wang Changsheng dan lainnya, semuanya gemetar. Seperti Wang Tianhai, mereka menghadap Xiao Tians tanpa ragu-ragu berlutut. Untuk menunjukkan rasa hormat. Wang Changsheng, Jiang Beichen, Long Jiu, Shen Qingtian, Wu Tao, Wang Zi dan orang lain yang pertama mengikuti Xiao Tians sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata Wang Tianhai. Kekuasaan dan status macam apa itu? Dan rumor itu benar. Long Zhanguo dan 3 tetua kerajaan naga lainnya benar-benar ingin menyerahkan Departemen Perang Kerajaan Naga kepada Xiao Tians. Itu benar. Kemudian orang di depannya mengambil alih seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga, ditambah kuil surgawi ekstrateritorial yang awalnya dia pimpin. Betapa mulianya orang di depanmu. Semua orang gemetar karena kegembiraan, tetua kelima kerajaan naga, tetua kelima kerajaan naga. Tetua kelima kerajaan naga. Menghadapi kegembiraan orang-orang di depannya, Xiao Tians mengerutkan kening lebih dalam. Dia sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan Long Zhanguo dan apa yang dipikirkan oleh 3 tetua negara naga lainnya. Artinya, saya ingin dia kembali, membawa kembali ribuan tentara dari seluruh kuil surgawi, dan kemudian mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga. Karena alasan ini, dia bahkan mengirimkan perintah kepada Wang Tianhai, meminta seluruh Departemen Perang Tianhai dan semua lapisan masyarakat untuk mematuhi perintahnya. Sebelum dia menyetujui Long Zhanguo, pihak lain sudah mulai terus memberinya berbagai izin. Sekarang dia menyebarkan beritanya, tetua kelima kerajaan naga. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Dia telah bertempur di medan perang asing selama bertahun-tahun, dan sejujurnya, dia agak bosan. Dan kini dia telah kembali ke kerajaan naga dan menemukan istri serta putrinya. Rencana awalnya di kota Beijiang adalah menjalani kehidupan damai bersama Gao Weiwei dan Xiao Xiao untuk sementara waktu dan menjalani kehidupan normal. Dia tumbuh bersama Gao Weiwei di kota Tianhai, mengejar mimpinya, dan kemudian dia menjadi ayah penuh waktu, merawat Xiao Xiao dan menebus 4 tahun di mana Xiao Xiao tidak terlihat sejak dia lahir. Tapi Long Zhanguo dan para tetua lainnya sekarang terus-menerus memberinya berbagai hal, dan mereka semua memiliki kepercayaan tanpa syarat. Hal ini membuat Xiao Tians, yang selalu tidak suka karena bantuan, merasa sangat canggung. Kemudian dia melihat ke arah Wang Tianhai dan berteriak dengan dingin, pertama, saya tidak berjanji kepada Long Zhanguo untuk mewarisi Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan. Kedua, masalah tentang tetua kelima kerajaan naga hanya diucapkan dengan santai oleh Long Waring nyatakan, dan itu tidak benar. Jadi, ingatlah dengan jelas, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Si Tianzeng, Lu Tianxun dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin, dan kalian, jangan menyebarkan rumor keluar. Jika ada yang berani menyebarkan rumor, jangan salahkan saya untuk menjadi tidak berperasaan. Ya, Tuan. Si Tianzeng, Lu Tianxun, San Guanbo, Yin Zeng dan lainnya dengan cepat menundukkan kepala dan setuju. Namun terlepas dari apa yang dikatakan Xiao Tians saat ini, dia tidak menyetujui Long Zhanguo. Namun beberapa dari mereka masih menentukannya di dalam hati. Memang benar Xiao Tians adalah raksasa yang tak tertandingi, tapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Tidak peduli apapun anak muda kerajaan naga, selama dia berada di kerajaan naga sekarang, orang-orang tua yang jauh di Yanjing itu punya banyak cara untuk akhirnya membiarkannya dia setuju. Beberapa orang cukup yakin akan hal ini. Xiao Tians melihat tubuh beberapa orang yang bersemangat dan gemetar, dan dia tidak bisa menahan sudut mulutnya bergerak 2 kali.
Jika orang-orang ini mempercayai apa yang mereka katakan, mereka akan disebut hantu. Xiao Tians mengusap pelipisnya. Ini adalah konspirasi Long Zhan Guo. Dia tidak bisa menahannya. Di antara orang-orang yang berlutut, Si Tianzeng dan Lu Tianxun jauh lebih terkejut dibandingkan yang lain. Karena mereka sudah menduga sebelumnya bahwa Xiao Tians di depan mereka, penguasa kuil surga, mungkin adalah si jenius yang menghilang di kota Tianhai 5 tahun lalu, pendiri grup Junlin, Xiao Hanyai. Keduanya mengubur pikiran mereka jauh di dalam hati mereka. Xiao Tians tidak mengakuinya, dan mereka tidak berani menunjukkannya sama sekali. Xiao Tians terus menggosok pelipisnya dan berkata, "Oke, ayo pergi. Karena kalian semua ada di sini, ikutlah denganku untuk menemui Fu Junlin itu." Ya, Wang Tianhai dan yang lainnya segera berdiri. Saat berikutnya, Departemen Perang Tianhai, mobil khusus Wang Tianhai, mobil Hongqi yang dimodifikasi, melaju secara langsung di dalam mobil. Wang Tianhai dengan hormat menutup pintu mobil untuk Xiao Tians. Prajurit dari Departemen Perang Tianhai yang mengemudi di barisan depan hampir ketakutan saat ini. Dewa Perang Tianhai secara pribadi membukakan pintu untuknya. Belum lagi keterkejutan prajurit kecil itu, setelah mobil Xiao Tians pergi, Wang Tianhai dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru masuk ke dalam kendaraan yang datang dari belakang. Ada mobil khusus dari Departemen Perang, serta mobil khusus dari Departemen Urusan Pemerintah dan Departemen Patroli, semuanya. Logo mobil dan plat nomor yang mendominasi. Setelah masuk ke dalam mobil, Si Tianzeng buru-buru berkata kepada Lu Tianxun, beritahu Departemen Komuter dan minta mereka menutup semua rute yang dilalui orang besar itu. Mobil tidak boleh masuk. Cepat. Lu Tianxun mengangguk, lalu dengan cepat mengangkat teleponnya dan mulai mengaturnya. Persis seperti ini, ketika konvoi Xiao Tians, yang terdiri dari Departemen Perang Tianhai, Departemen Urusan Pemerintahan Tianhai, dan Departemen Patroli Tianhai, melewati jalan-jalan di kota Tianhai, kedua sisi jalan dikelilingi oleh orang-orang yang mengikuti mobil tersebut. Dan dia merasa sangat terkejut. Dia melihat iring-iringan mobil yang lewat. Mereka tidak dapat membayangkan orang besar macam apa dia yang memungkinkan Departemen Perang Tianhai dan Divisi Tianxian melindunginya bersama. Xiao Tians datang ke Tianhai sendirian, tetapi seluruh Tianhai gemetar karenanya. Ini adalah perlakuan dari generasi penguasa kuil Tianhai yang tak tertandingi. Inilah penampakan generasi senjata raksasa yang menutupi langit di medan perang asing. Dan pada saat ini, ketika Gao Weiwei dan Xiao Xiao tidak ada. Dia, Xiao Tians, adalah raksasa tak tertandingi yang membuat semua orang kagum. Dan kelembutan serta ketenangannya hanya akan diperuntukkan bagi orang yang paling ia cintai, istri dan putrinya. Di luar, dia adalah penguasa paling mulia di kuil surgawi, tetapi di depan Gao Weiwei dan Xiao Xiao, dia hanyalah seorang suami dan ayah biasa. Xiao Tians duduk dengan tenang di dalam mobil khusus Dewa Perang Tianhai Wang Tianhai dan melaju menuju tempat di mana Fu Junlin dikepung. Di saat yang sama, Xiao Tians bergegas ke lokasi Fu Junlin. Lebih dari 3.000 mil jauhnya di kota Yanjing, di loteng di dalam markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga. Kedua lelaki tua itu juga sedang melihat ke arah kota Tianhai saat ini. Mereka adalah tetua ketiga dan keempat dari Kerajaan Naga, Long Zhan Guo. Setelah melihat ke arah kota Tianhai beberapa saat, tetua ketiga berkata kepada negara-negara berperang panjang, keempat, apakah kamu benar-benar siap untuk menyerahkan Departemen Perang Kerajaan Naga kepada si kecil itu? Long Zhan Guo, tetua keempat Kerajaan Naga, menyipitkan matanya, mengangguk perlahan dan berkata, baiklah, saya yakin penilaian saya terhadap orang-orang tidak salah. Meskipun generasi berikutnya dari keluarga Xiao tidak baik-baik saja, hanya anak itu pengecualian, dan dia adalah dewa perang ekstrateritorial terkuat di Kerajaan Naga kita, cucu Xiao Zhantian. Aku juga melihat bayangan Xiao Zhantian pada anak itu. Katakan padaku, bagaimana orang seperti itu bisa mengkhianati Kerajaan Naga? Tidak mungkin. Aku bisa mempercayai Xiao Zhantian, dan aku bisa mempercayai anak itu. Tetua ketiga yang lebih kurus mengangguk dan berkata, ya, saya juga. Tapi saya tidak menilainya dari identitas dan latar belakangnya. Saya menilainya dari pernikahan yang dia selenggarakan untuk istrinya di Beijiang kemarin lusa. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, bahkan lelaki tua seperti saya pun akan menitikkan air mata dan terkejut dengan pernikahan 100 kota. Istrinya, gadis kecil Gao Weiwei, juga seorang yang terpelajar dan baik hati dengan kekuatan hati yang kuat. Dia adalah orang yang sangat baik. Dari apa yang telah dilakukan anak itu untuk istrinya, terlihat bahwa dia adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Kamu bilang ingin menyerahkan perang Kerajaan Naga Departemen padanya,
tapi saya juga mendukungnya. Apakah Anda benar-benar terburu-buru? Atau bisakah Anda tidak lagi menekan luka yang tersembunyi? Kata tetua ketiga dan menatap negara-negara berperang panjang dengan tatapan khawatir. Long Zhanguo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Saya telah berjuang sepanjang hidup saya dan saya tahu bahwa suatu hari akan tiba. Jangan khawatir, saya tidak akan mati dalam waktu singkat. Saat Long Zhanguo berbicara, matanya menyipit, dengan cahaya dingin di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, namun, saya menilai bahwa anak itu tidak akan tinggal di Tianhai terlalu lama. Bahkan jika dia ingin melepaskannya dari keluarga Xiao, tapi aku khawatir orang-orang itu tidak akan melepaskannya. Aku menerima kabar bahwa keluarga Xiao sudah bersiap mengirim orang untuk menghubungi anak itu. Kakak ketiga, aku punya firasat bahwa anak itu akan berkelahi kembali ke Yan cepat atau lambat Beijing, pasti akan ada kekacauan lagi. Wajah tetua ketiga menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Seperti Long Zhanguo, matanya menjadi dingin dan dia berkata, baiklah, ayolah, setelah dia datang, kamu dan aku akan mendukungnya secara pribadi. Pergi dan kunjungi keluarga Xiao. Long Zhanguo juga mengangguk, bersenandung, dan melanjutkan, sebenarnya, lebih baik anak itu pergi ke Tianhai kali ini, karena Tianhai selanjutnya akan sangat bergejolak, dan kekuatan dari luar wilayah sudah menyusup ke sana. Jika anak itu di sana, jika tidak ada yang lain, Tianhai akan aman. Bahkan lebih tepat daripada aku pergi ke sana secara langsung. Tetua ketiga mengangkat alisnya dan bertanya dengan cepat, maksudmu, wanita jenius chip keluarga Yin di Amerika akan kembali. Long Zhanguo mengangguk dan berkata, ya, Amerika telah menekan perkembangan teknologi tinggi kita dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini si jenius dari keluarga Yin ingin kembali ke Tiongkok. Perlawanannya sangat kuat, tetapi kita telah mengatur orang-orangnya di sana untuk mengurusnya. Jangan sebutkan itu. Kebetulan sekali, Xiao Zhantianlah yang berinisiatif mengundang Ying. Dengan kekuatan Xiao Zhantian, wanita jenius dari keluarga Yin dapat kembali ke Tianhai, tetapi kekuatan itu berasal di luar wilayah pasti akan menyusup ke dalam. Long Zhanguo berhenti sejenak saat dia berbicara dan melanjutkan, namun, Tianhai sekarang memiliki penguasa kuil Tianshan kita yang bertanggung jawab, dan orang-orang itu mungkin akan menangis, haha. Hahaha. Tetua ketiga juga tersenyum dan mengangguk. Ada orang-orang muda di kerajaan naga. Mereka orang tua sangat bahagia dan bahagia. Bab 68. Di ring expressway di pinggiran kota Tianhai, deretan tank melaju dengan sirene yang menggelegar, menuju ke tempat di mana Fu Junlin dikepung. Pada saat ini, di lembah kecil di pinggiran kota Tianhai, Fu Junlin memandang orang kuat itu ke segala arah. Di antara orang-orang di sekitarnya, bahkan yang paling lemah pun merasa seperti mereka memiliki fluktuasi aura pembangkit tenaga listrik bintang 5. Ada 10 orang lagi yang tidak bisa dia lihat sama sekali. Setelah melarikan diri sampai sekarang, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Fu Junlin melihat selusin tentara yang kalah di sekitarnya, masing-masing terluka, dan dia merasa lebih putus asa. Saat keputusasaannya terus meningkat, dia menatap Tianyi di puncak lembah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa? Tianyi mencibir, memandang Fu Junlin dengan jijik dan berkata, oh, apakah kamu, Fu Junlin, orang baik? Kamu telah melakukan begitu banyak hal yang merugikan dunia. Apakah ada masalah jika kami membunuhmu? Atau mungkin kamu tidak seharusnya tidak dibunuh? Apakah kamu masih orang baik? Fu Junlin mengertakkan giginya dengan keras, menatap ke arah Tianyi dan berteriak, ya. Saya, Fu Junlin, memang bukan orang baik. Saya telah melakukan banyak hal buruk. Bahkan menembak saya 10 atau 100 kali saja tidaklah cukup. Tapi mengapa apakah kamu membunuhku? Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Tianyi memandangnya dengan senyum bercanda, menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, kami tidak melakukannya demi uang, kami hanya menginginkan hidupmu. Saat Tianyi berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Lalu dia menatap Fu Junlin dan berkata, kamu akan segera mati. Mungkin dalam 1 jam, mungkin setengah jam. Jangan panggil aku kejam. Sekarang kamu punya kesempatan terakhir. Luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan dunia ini dengan baik, perhatikan setiap tanaman dan pohon di dunia ini, dan hiruplah udara segar dunia ini. Karena di masa depan, mungkin memang tidak akan ada peluang, tidak akan pernah. Inilah peluangnya. Ketika Fu Junlin mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan dia tampak sedikit mengigau sekarang. Mengapa? Mengapa? Kemarin,
dia masih menjadi tokoh teratas di kota Tianhai, bangkit untuk mengendalikan dunia dan terbaring mabuk di pangkuan seorang wanita cantik. Dia dapat dengan mudah mengutak-atik nasib orang lain, dan dia dapat menyia-nyiakannya dengan tidak hati-hati. Dia memiliki status tinggi dan uang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Bahkan di Tianhai, dia dapat melakukan hampir semua hal yang dia ingin lakukan. Dan semua ini hilang dalam semalam. Dan sekarang orang-orang itu memberitahunya bahwa dia akan segera mati. Pihak lain tidak menginginkan uangnya, tetapi hanya nyawanya. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, bunuh aku. Fu Junlin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin mati, sungguh tidak ingin mati. Butuh banyak usaha baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Jika dia mati sekarang, semuanya akan hilang, dia tidak akan menyerah. Bagaimana dia bisa menyerah? Bunuh. Fu Junlin sangat marah hingga dia ingin kabur bersama anak buahnya dengan tatapan tajam di matanya. Tapi saat itulah dia baru saja pindah. Tiba-tiba terjadi ledakan di depannya, dan tubuh ketiga pria yang berdiri di depannya hancur berkeping-keping. Puff! Kepulan darah memercik ke wajah Fu Junlin. Kematian ketiga anak buahnya membuatnya langsung terbangun. Seluruh orang berdiri di sana dengan pandangan kosong. Di lereng bukit di kejauhan, granat lain muncul di tangan Tianyi. Melihat Fu Junlin dengan penuh harap, dia berkata, cepat, jika kamu mengambil satu langkah maju, jika kamu mengambil langkah lain, aku akan memiliki wewenang untuk membunuhmu. Cepat, jika kamu mati lebih awal, kami juga akan menyelesaikan tugas tersebut. Lebih awal agar kita bisa menyelesaikan pekerjaannya. Halo, halo semuanya, cepatlah, ayo pergi. Kamu, puff. Fu Junlin menunjuk ke arah Tianyi dengan tangan gemetar, dan kemudian dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk besar darah. Untuk sesaat, dia sangat ingin bertarung sampai mati di depan Tianyi, tapi dia tidak berani. Karena itu hanya akan mengikuti keinginan orang lain dan mati lebih awal. Kapan dia, Fu Junlin, menjadi seperti ini? Ah! Fu Junlin mengangkat kepalanya ke dalam lembah dan meraung, berteriak dengan sedih, tapi dia masih terlalu frustasi untuk mengambil langkah maju. Bahkan satu langkah. Tiba-tiba, saat berikutnya, Fu Junlin berlutut di tanah, bersujud kepada Tianyi dan memohon belas kasihan, tolong lepaskan aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati, biarkan aku pergi, kumohon. Ya, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, uang. Kecantikan. Ngomong-ngomong, grup Junlin, selama Anda melepaskan saya akan memberi Anda seluruh grup Junlin. Fu Junlin menangis dan memohon belas kasihan di lembah, tapi Tianyi tidak tergerak sama sekali. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Fu Junlin dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak akan selamat hari ini. Baru saja kamu masih punya beberapa jam mungkin sudah berlalu sekarang. Fu Junlin di lembah menjadi sangat gila. Suatu saat dia bersujud ke langit dan memohon belas kasihan, dan saat berikutnya dia mengutuk langit. Tapi selama dia tidak kehabisan, Tianyi tidak akan berbuat apa-apa. Katakan saja padanya sesekali berapa lama dia harus hidup. Untuk seorang pembunuh berdarah dingin seperti Tianyi, Fu Junlin sangat yakin bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Fu Junlin menilai dalam hatinya bahwa Tianyi dan yang lainnya mungkin sedang menunggu kedatangan seseorang. Selama orang itu datang, itu akan menjadi kematiannya. Tapi dia benar-benar tidak ingin mati. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ratusan dolar yang bisa dia keluarkan seumur hidup, dia bisa bermain dengan wanita manapun yang dia inginkan, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bagaimana dia bisa rela mati dalam kehidupan seperti itu? Dan sekarang sesekali, Tianyi memberitahunya berapa banyak waktu yang tersisa. Berkali-kali, dia diingatkan tanpa rasa tidak sabar bahwa kematiannya akan segera datang. Metode Tianyi sebenarnya merupakan sugesti psikologis yang sangat kuat. Benar saja, Fu Junlin benar-benar gila. Dia terkadang menangis dan tertawa. Waktu berlalu dengan lambat, dan akhirnya pada pukul 6 sore, Tianyi yang selama ini berdiri di lereng bukit tanpa bergerak, meletakkan ponselnya, menunjuk ke orang-orang yang tersisa di sekitar Fu Junlin di lembah dan berkata, membunuh mereka. Petik 2. Tian Er, Tian Jiu dan 9 ahli tingkat dewa perang lainnya menunjukkan senyuman kematian di wajah mereka. Sosok 9 orang itu bergegas dari lereng bukit dalam sekejap, menyerbu ke arah selusin ahli bintang 5 di samping Fu Junlin. Lusinan Master Bintang 5 yang dipromosikan di sekitar Fu Junlin juga mengubah ekspresi mereka ketika melihat adegan ini.
Mereka mengeluarkan senjatanya dan mulai menembaki Tian'er dan yang lainnya, tetapi pemandangan aneh muncul, mereka dapat memukul Tian'er dan orang lain yang mengubah bentuk tubuhnya dengan cepat. Uff, uff, uff. Saat berikutnya, terdengar suara lembut belati memasuki daging. Fu Junlin menyaksikan dengan ngeri saat orang-orang di sekitarnya jatuh satu demi satu. Dari selusin orang tewas menjadi beberapa orang, lalu 3, 2, 1. Akhirnya, semenit kemudian, tidak ada seorang pun yang hidup di sekitar Fu Junlin. Dari pelariannya hingga sekarang, dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sebagian besar pasukan elit di negara ini semuanya telah dibunuh oleh lawan. Ya, mereka semua telah terbunuh, dan tidak ada yang masih hidup. Haha, Fu Junlin, apakah kamu siap? Giliranmu selanjutnya, kata Tianyi kepada Fu Junlin sambil tersenyum. Tubuh Fu Junlin gemetar ketakutan, dan semua orang di sekitarnya tewas. Dia tiba-tiba meraung ke arah Tianyi, katakan padaku, siapa kamu? Katakan padaku. Katakan padaku. Tianyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan mengarahkan moncong hitamnya ke Fu Junlin. Fu Junlin berkeringat di sekujur tubuhnya, tepat saat dia hendak memohon belas kasihan. Tiba-tiba terdengar suara sirene yang menusuk di kejauhan. Saat berikutnya, Fu Junlin sangat gembira. Dia belum pernah merasakan sirene terdengar begitu bagus dalam hidupnya. Dia segera berbalik dan berteriak keluar dengan putus asa, tolong, tolong, seseorang ingin membunuhku, seseorang ingin membunuhku, tolong. Fu Junlin dengan panik meminta bantuan di luar, dan Tianyi juga tersenyum dan berbicara tentang senjatanya. Kekejaman terbesar adalah memberinya harapan bahwa ia bisa hidup, dan kemudian membuatnya putus asa. Dalam kegembiraan Fu Junlin, barisan kendaraan dari divisi Tianxian dan Departemen Perang Tianhai melaju. Tak lama kemudian deretan mobil berhenti di dekat Fu Junlin. Saat berikutnya, pintu mobil terbuka, dan Lu Tianxun, Direktur Departemen Survei Langit Kota Tianhai, Xi Tianzeng, Sang Guanbo, Yin Zheng, Wang Tianhai dan lainnya berjalan keluar terlebih dahulu dan berjalan menuju lembah tempat Fu Junlin berada. Segera mereka melihat Fu Junlin, dan Fu Junlin juga melihat mereka. Terutama ketika Fu Junlin melihat Dewa Perang Tianhai, Wang Tianhai, seluruh tubuhnya langsung mendidih, dan dia berteriak kepada Wang Tianhai, Dewa Perang Wang, saya di sini, selamatkan saya, selamatkan saya. Apa yang dikatakan Wang Tianhai segera membuatnya putus asa. Wang Tianhai berkata dengan tenang, maaf, saya di sini bukan untuk menyelamatkan Anda, saya di sini untuk mengambil tubuh Anda. Apa? Bagaimana mungkin? Wang Dewa Perang. Saya Fu Junlin, Anda harus menyelamatkan saya, Anda harus menyelamatkan saya, Anda adalah Dewa Perang, Anda pasti bisa menyelamatkan saya, kan, Anda bisa membunuh orang-orang itu kan. Selamatkan aku, semua anak buahku telah dibunuh oleh mereka. Mati, semuanya mati. Fu Junlin terus menghadap Fu Junlin dengan ekspresi tidak percaya. Teriak. Dalam hatinya, Fu Junlin, sebagai Dewa Perang suatu generasi, menekan Dewa Perang di suatu wilayah, dia pasti bisa menyelamatkannya. Tapi Wang Tianhai menghela nafas dan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Tianyi memandang Fu Junlin dan tersenyum menarik dan berkata, haha. Apa, menurutmu bala bantuanmu telah tiba? Yah, lumayan, Dewa Perang. Lalu Fu Junlin, kamu tahu, kenapa dia tidak berani datang untuk menyelamatkanmu? Tahukah kamu kenapa? Fu Junlin menoleh untuk melihat ke arah Tianyi dan bertanya tanpa sadar, kenapa? Kenapa? Bum bum bum, saat berikutnya, 10 ledakan suara terdengar berturut-turut. Dalam sekejap, Tianyi, Tian'er dan 10 orang lainnya secara bersamaan meledak dengan aura puncak Dewa Perang. Tianyi melirik ke arah Wang Tianhai yang berdiri di samping dengan kepala tertunduk dalam diam sambil setengah tersenyum, lalu menatap Fu Junlin yang ketakutan dan berkata, karena dia tidak bisa mengalahkan kita, jika dia berani mengambil tindakan, dia akan mati juga. Sesederhana itu kan? Fu Junlin. 10 Dewa Perang. Hati Fu Junlin bergetar saat ini. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan Tianyi dan yang lainnya sebelumnya, dalam perasaannya, Tianyi dan yang lainnya tidak lebih kuat darinya. Sejauh ini, mungkin karena metode budidaya khusus. Tapi sekarang dia tahu bahwa itu bukanlah keahlian khusus sama sekali. Tapi mereka semua adalah prajurit level Dewa Perang yang jauh lebih kejam dari dia. 10 Dewa Perang, dan 10 Dewa Perang Puncak yang bahkan lebih kuat dari Wang Tianhai. Fu Junlin tercengang. Bahkan jika dia ingin menghancurkan langit,
dia tidak dapat membayangkan pihak lain akan mengirim 10 dewa perang untuk membunuhnya. Apa yang dia lakukan hingga membiarkan pihak lain menggunakan 10 prajurit tingkat dewa perang untuk membunuhnya? Jadi makhluk tirani macam apa yang menginginkan dia mati? Fu Junlin tidak bisa membayangkannya sama sekali. Tianyi terus menggodanya dan berkata, Fu Junlin, bisakah kamu menyerah sekarang? Bolehkah aku mengirimmu berangkat? Tidak, tidak, jangan, jangan. Fu Junlin menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saat berikutnya dia berlari menuju si Tianzeng, Lu Tianxun, San Guanbo dan lainnya, berteriak sambil berlari, Tuan, tolong selamatkan saya Fu Junlin dari grup Junlin, saya Tianhai, saya telah memberikan kontribusi. Tolong bantu saya, tolong selamatkan saya. Jika saya benar-benar mati, grup Junlin akan tamat. Pasti akan menimbulkan kekacauan di langit dan laut. Tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Saya grup Junlin. Fu Junlin berteriak berulang kali, takut orang di depannya tidak akan menyelamatkannya. Tetapi saat berikutnya, Wang Tianhai dan si Tianzeng mendengar suara yang sangat dingin, dan secara alami terdengar di telinga Fu Junlin, Junlin. Apakah grup Junlin milik Anda? Boom! Ketika Fu Junlin mendengar suara ini, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Suara ini terlalu familiar baginya, tapi bukankah orang itu sudah lama mati? Bukankah dia meninggal 5 tahun lalu? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Fu Junlin, yang telah bertahan tanpa kehilangan harapan, duduk di tanah pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan karena suara itu. Bersambung.